Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Ia menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau karuniakan kepada kami pada pagi hari ini satu kehidupan yang baru, anugerah yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru untuk dapat kami nikmati, bahkan memimpin langkah hidup kami. Banyak hal dapat kami kerjakan karena Tuhan yang sertai kehidupan kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life, Roh Kudus yang berikan pencerahan kepada kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal ke-22, Injil Lukas pasal ke-22 ayat ke-39 hingga ke-46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46, LAI berikan judul di sana, di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah terang kasih. Terang kasih. Pada saat terjadi pemberontakan Boxer di Tiongkok, maka pada saat itu rakyat di negara Tiongkok mereka membenci dan ingin membunuh semua orang asing yang ada di negeri Tiongkok. Terutama mereka orang-orang yang berasal dari Eropa. Maka ketika terjadi pemberontakan Boxer, hal yang sangat menakutkan adalah para misionaris itu masih tinggal di negara Tiongkok untuk memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Pada saat terjadi pemberontakan Boxer ini, ada sekelompok misionaris, mereka terjebak di sebuah rumah warga Tiongkok yang menjadi murid Yesus Kristus, di mana di rumah itu dikepung oleh banyak orang. Mereka meneriakkan ucapan-ucapan kotor yang ingin menangkap para misionaris, menganiaya bahkan membunuh mereka. Tidak ada jalan lain selain para misionaris itu kemudian harus memutuskan diri, menerobos keluar di tengah banyaknya kerumunan orang yang menuntut kematian mereka. Setelah berdoa meminta pertolongan, kemudian para misionaris
Dan juga setiap orang Kristen yang ada di rumah ini, kemudian mereka berlarian menerobos kerumunan orang banyak yang menuntut kematian mereka itu. Seorang misionaris bernama Edith Combs, dia berhasil menerobos kerumunan orang banyak itu. Tetapi ketika dia melihat ada 2 orang muridnya, orang Tiongkok, yang terjatuh. Edith Combs, seorang misionaris dari Eropa ini, berbalik kembali dan berusaha menyelamatkan 2 orang muridnya yang adalah warga Tiongkok sendiri. Murid yang pertama berhasil dia seret, dia tarik, dan keluar dari kerumunan. Masih ada 1 murid. Dan kembali Edith Combs ini berusaha menyelamatkan murid yang kedua. Dia berhasil menarik, dan ketika dia berlari mendorong muridnya itu untuk menyelamatkan diri, Edith Combs tersandung dan dia jatuh. Dan ketika Edith Combs ini terjatuh, dia ditangkap, dihajar, dianiaya hingga menemui ajalnya. Bapak, Ibu, saudara, sobat Messenger, ketika kita mendengar kisah pengorbanan dari Edith Combs ini, kita dapat melihat kasihnya itu melampaui dari karakter budaya yang ada. Kasih dari Edith Combs ini melampaui kebangsaan. Meski muridnya adalah orang warga Tiongkok, tetapi dia tidak membiarkan mereka untuk mengalami aniaya dari warga Tiongkok sendiri pada saat pemberontakan Boxer. Mungkin ada orang berpikir, biarkan, itu kan warga Tiongkok, mungkin mereka punya belas kasihan, mungkin mereka tidak menganiaya. Tetapi tidak demikian dan Edith Combs. Ketika dia melihat bahwa muridnya meski warga Tiongkok mengalami aniaya karena imannya kepada Yesus Kristus, dia tetap kembali menolong, menyelamatkan mereka. Kasih pengorbanan Edith Combs yang melampaui suku, melampaui bahasa, melampaui bangsa ini, menggambarkan betapa besar akan kasih dan anugerah Yesus Kristus, Juru Selamat kita, umat manusia. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan disalib dan mengalami penderitaan kesengsaraan yang hebat untuk menyelamatkan semua umat manusia yang menolak dia. Satu hal yang tidak mudah. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia berdoa. Bahkan meminta kepada para murid untuk juga berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memilih hidup untuk diri sendiri. Dan bukan untuk memberikan diri untuk keselamatan manusia yang lain. Yesus Kristus di hadapan Bapa, dia berseru dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Sungguh satu jalan keselamatan yang tidak mudah yang akan dilalui oleh Yesus Kristus. Akan Yesus menyelamatkan orang-orang yang
menghina dia, yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia, yang menolak dan membenci dia. Satu hal yang tidak mudah. Penderitaan yang dialami sangatlah hebat, maka dikatakan di sana Yesus sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Satu pergumulan yang tidak mudah. Tapi kasihnya kepada kita manusia begitu besar. Sehingga dia rela memberikan nyawanya untuk menggantikan kita menjalani hukuman dosa. Maka dikatakan dalam doanya, bukan kehendakku yang jadi ya Bapa, bahkan kehendakmu-lah yang terjadi. Terang kasih Yesus Kristus menembus kegelapan dosa dari umat manusia yang hidup tanpa pengharapan. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib seperti terang yang menembus gelapnya dosa itu. Sehingga setiap manusia dapat melihat, memandang kepada Allah yang Maha Kudus. Terang kasih Yesus Kristus itu mengenyahkan kebencian yang ada hadir dalam kehidupan di antara manusia. Kita melihat ada dua orang penjahat. Dan salah seorang di antaranya mengatakan, orang ini, Yesus ini, tidak didapati berbuat kesalahan. Ya Yesus, ingatlah akan aku. Seorang penjahat di samping Tuhan Yesus melihat terang kasih Allah, pengorbanan Yesus Kristus bagi dia. Seorang kepala pengawal ketika dia melihat Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia mengalami berbagai rupa peristiwa penyaliban, dia memandang kepada Yesus dan berkatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Kembali, terang Kristus itu menembus, mengenyahkan kegelapan kebencian di antara umat manusia dan perdamaian antara manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Ada satu tindakan kasih, pengorbanan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, umat manusia. Dia rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita semua. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, kita dipanggil untuk menjadi serupa dan meneladani kasih Yesus yang sudah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya bagi keselamatan setiap murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Karena itu demikian pula kehidupan kita. Kita diajar untuk meneladankan kasih Kristus ini melalui perbuatan, tindakan kita setiap hari. Sebuah keluarga Kristen bersama dengan anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak, mereka pergi untuk bertamasya ke pantai. Ketika mereka sampai di pantai, sang suami ketika dia turun dari mobil, dia melihat ada dua orang anak yang terhanyut di laut tepi pantai tersebut. Sang suami tidak mengenal, sang ayah tidak mengenal dua orang anak yang hanyut itu. Tapi yang ada dalam dirinya adalah untuk kemudian berlari segera menyelamatkan dua orang anak yang hanyut
terseret arus di pantai tersebut. Dia berlari dan berjuang untuk menyelamatkan 2 orang anak yang terhanyut. Ketika 1 anak itu dapat diambil, dapat dijangkau, segera kemudian dibawanya ke tepi pantai. Dan kemudian kembali untuk menghadapi gelombang arus yang besar itu, untuk menyelamatkan anak yang kedua. Tetapi yang terjadi, sang suami, sang ayah ini justru ikut terseret arus ketika menyelamatkan anak yang kedua. Dan tidak selamat. Anak kedua yang terseret arus dengan sang penyelamatnya sendiri. Tapi yang menarik, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, anak-anak ini dari keluarga yang belum mengenal Yesus Kristus. Mereka begitu terkejut, mereka begitu terharu ketika ada seseorang yang tidak mengenal anak mereka, tapi rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak mereka. Satu anak selamat, tapi anak kedua tidak selamat. Bahkan penyelamatnya sendiri pun tidak selamat. Tapi melalui kesaksian kehidupan orang Kristen ini, keluarga yang belum pernah mendengar tentang Kristus ini, mereka kemudian membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belajar tentang arti mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, terang kasih Kristus itu menembus kegelapan dosa kita manusia untuk dibawa kepada terang kerajaan surga. Dan juga terang kasih Kristus itu dapat mengenyahkan segala kebencian di antara manusia untuk mereka boleh melihat pengorbanan yang terbesar yang Allah berikan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga setiap mereka yang melihat kita orang-orang percaya, bagaimana kasih Kristus itu dibagikan, mereka membuka diri dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, kasih-Mu begitu besar yang rela mengorbankan diri bagi kami manusia yang berdosa, kami yang menolak bahkan membenci Engkau. Tapi kasih-Mu begitu besar sehingga rela mengorbankan diri, mati di atas kayu salib untuk menebus kami semua. Terang kasih-Mu sungguh menembus kegelapan dosa kebinasaan. Untuk kami terus berpengharapan dalam Yesus Kristus. Ada satu kehidupan kekal yang akan kami terima. Percaya kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan Yesus. Dan terang kasih Kristus itu pula yang mengenyahkan kebencian di antara kami antar manusia. Kami belajar untuk saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, melintasi segala keberbedaan di dalam keseharian kami. Ajar kami, para Sobat Messenger, dalam menghadapi hari demi hari, dalam aktivitas kami berjumpa dengan banyak pribadi yang berbeda, satu dengan yang lain, bahkan seringkali menjengkelkan hati kami. Tapi kami diajar untuk terus mengasihi, karena kasih itu membawa terang di dalam kehidupan umat manusia. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini,
segala aktivitas kami. Tuhan Yesus akan pimpin tolong kami, bahkan perjalanan-perjalanan kami. Engkau jagai, Engkau pelihara, sehingga kami selamat sampai kepada tujuan, dan kami dapat berjumpa dengan banyak orang, untuk kami dapat bersaksi tentang Yesus Kristus yang berkarya dalam kehidupan kami. Sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit, hiburkan kami yang berduka, dan berikan pertolongan serta hikmat jalan keluar bagi kami yang ada dalam pergumulan, beban berat, dan tidak tahu kemana kami harus melangkah. Tuhan tolong kami untuk melakukan bagian kami, dan Tuhan Yesus perlengkapi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, baik yang ada di kota, yang ada di desa, bahkan di pelosok sekalipun. Kami gereja-gereja terus bersahati untuk membagikan kasih Kristus kepada banyak jiwa yang ada sekitar kami. Mungkin mereka membenci kami, tidak suka, memusuhi, tetapi kami diajar untuk keberadaan kami mendatangkan damai, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan. Kami tidak menjadi undur, tetapi sebagai murid-murid Kristus, kami terus membagikan kasih Yesus kepada banyak jiwa. Berkati gereja-gereja Tuhan di dalam berbagai program pelayanan kesaksian yang diadakan. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dimanapun kami tinggal. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah daerah dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, sehingga setiap kebijakan yang diambil mendatangkan kesejahteraan di mana kami tinggal. Berkati untuk pemerintah pusat di dalam mengatur berbagai rupa-rupa proyek pembangunan, senantiasa Tuhan juga akan memberikan pertolongan, semua dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan di tengah-tengah negara kami Indonesia. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menerlangkah kehidupan kita hari demi hari, untuk terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, murid Kristus yang membagikan kasih kepada banyak orang, kepada sesama, dengan pertolongan dari Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, kasih itu mendatangkan terang dalam kehidupan dimanapun kita berada. Terang kasih itu memperdamaikan kita, manusia yang hidup dalam kegelapan, kepada terang Allah yang ajaib. Dan terang kasih itu juga yang mengenyahkan kegelapan, kebencian di antara umat manusia, untuk terus kita hidup sebagai murid Kristus yang mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua.